Bismillahirrahmanirrahim. Fitnatul zaujati wa fitnatul aulad. Fitnah pasangan hidup dan juga anak-anak. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang ketika hendak hijrah ke ke Madinah dari Mekah, dilarang sama istri dan anak-anaknya. Tidak boleh hijrah, masa kita akan tinggalkan tempat kelahiran kita. Akhirnya sahabat ini tak jadi hijrah karena dihalangi oleh keluarganya, digandoli oleh istri dan anak-anaknya. Tidak usahlah ikut-ikut hijrah ke Madinah itu. Kita sudah enak hidup di Mekah, kalau kita ke Madinah mau tinggal di mana? Bla 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 bla, macam-macam mengeluh keluarganya. Tak jadi dia hijrah. Sudah bertahun-tahun. Akhirnya adalah kesempatan dia menyadarkan istrinya. Mau pula istri dan anaknya hijrah. Sampai di kota Madinah, dia merasa cemburu dengan kawan-kawannya yang dari awal sudah hijrah duluan. Mereka sudah menjadi alim ulama karena sudah bertahun-tahun belajar dengan Nabi SAW. Sebagian mereka sudah sukses dari segi dunia seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar dan yang lainnya. Dan mereka bertahun-tahun dekat dengan Nabi SAW. Menyesallah dia. Kenapa dia kemudian tidak hijrah bersama para sahabat sebelumnya? Coba kalau seandainya dia hijrah bersama para sahabat di awal hijrah, tentu aku pun meraih seperti apa yang mereka raih, katanya. Marah sama anak dan istrinya. Gara-gara engkau mungkin bahasa kita. Coba kalau dulu kalian tidak melarang saya hijrah, tentu aku tidak seperti ini, katanya. Ketika itu turun ayat surah At-Taghabun ayat 14 kepada sahabat ini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian terkadang menjadi musuh kalian. Fahdharu, hati-hati. Ya, sahabat ini tidak jadi hijrah gara-gara apa? Digandoli anak istrinya, kan? Jadi musuh. Baik musuh secara ideologi atau musuh secara fisik. Musuh secara ideologi boleh jadi mungkin suaminya mau sedekah, ditahan sama istrinya. Bang, janganlah sedekah, beli mobil, beli ini, beli itu. Tak jadi dia. Anaknya kepengen ini, kepengen itu, tak jadi dia. Terkadang kebutuhan keluarga sudah dicukupi sebenarnya, bahkan lebih dari kecukupannya. Terkadang istri melarang kita untuk menginfakkan harta kita, padahal kita yang cari. Terkadang anak-anak juga demikian. Itu secara ideologi itu. Secara fisik ya sudah, na'udzubillah, banyak kita lihat di YouTube ada anak membunuh orang tuanya. Entah apa salah orang tuanya, kenapa sampai dibunuhnya. Akhirnya ketika sahabat ini mau marah kepada keluarganya ini, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurun. Kalau engkau maafkan anak istrimu, kau berlapang dada, kau ampunilah kesalahan mereka, Allah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Akhirnya dimaafkan. Ya sudahlah, sudah kadong, begitu bahasa kita. Lihat, karena begini ikhwan, fitnah istri dan anak-anak itu terkadang kita ini mencintai Allah dan Rasulnya. Kita orang Islam pasti kita cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulnya. Tapi terkadang kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya ini tidak lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada istri dan anak kita. Itu masalahnya. Buktinya saja, ada orang kepala rumah tangga lah, anaknya tertidur di waktu subuh. Mungkin anak itu baru safar dari mana gitu, sudah besar anak itu. Kemudian malamnya ngobrol sampai kemudian dia baru 1 jam subuh baru tidur. Kemudian bapaknya ingin bangunkan anak itu sholat subuh. Apa kata istrinya? Janganlah Pak, kata. Anak itu baru datang capek, baru 1 jam dia tidur. Biarkanlah dia tidur, kata.
Akhirnya kemudian suaminya sholat subuh sendiri, anaknya ngorok sampai terbit matahari. Kenapa orang tua ini membiarkan anaknya seperti itu? Karena sayangnya dia kepada istrinya dan sayangnya kepada anaknya. Itu di dunia. Di akhirat, dia tidak sadar anak itu yang menyeret dia ke neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita, bapak-bapak ini, dibuat durhaka dengan orang tua gara-gara istri. Banyak laki-laki yang durhaka dengan orang tua gara-gara istrinya kan? Padahal hak kita kepada orang tua itu porsinya lebih besar dibandingkan hak kita kepada istri kita. Kalau seandainya ada uang 1 juta, kemudian di situ ada 2 orang, 1 orang tua, 1 istri, kemana uang ini saya sedekahkan? Kata Rasul, Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Mereka bertanya-tanya kepadamu, wahai Muhammad, kalau saya punya uang kemana saya sedekahkan? Maka katakan ya Muhammad, kata Allah, sebaik-baik sedekah itu berikan kepada orang tua.